Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa kembali. Hari ini kita mau lanjut lagi ya materinya. Kalau kemarin kita sudah bicara soal materi lembaga keuangan bukan bank. Ya, hari ini kita akan ke lembaga keuangan bank. Oke, saya persilakan yang belum on cam dulu. Silakan masuk di ruangan kelas kita. Kita akan segera mulai membahas pokok bahasan hari ini. Ya. Nah, minggu depan itu nanti apa Rabu atau Jumat mungkin ya kita akan kuis ya. Kuis UTS di Jumat. Nah. Oke, baik, hari ini kita bicara soal lembaga keuangan bank. Silakan on cam dulu, yang belum on cam silakan, yang masih ngantuk-ngantuk dikit dibuang dulu ngantuknya sebentar. Kita akan lanjut materi hari ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan yang sudah berlalu, nanti boleh ditanyakan supaya nanti waktu UTS minggu depan ini hasilnya baik ya. Kita share screen dulu. Nah, ini materi kita hari ini, yaitu tentang lembaga perbankan. Nah, lembaga perbankan atau hal-hal yang terkait dengan bank. Ya. Perbankan itu hal-hal yang terkait dengan bank. Kita bicara lembaganya, kita juga melihat kegiatannya. Nah, kalau kemarin kita sudah melihat lembaga yang bukan bank, itu kegiatannya yang paling tidak boleh dilakukan ialah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, ya, baik itu tabungan, deposito maupun giro, itu tidak boleh dilakukan oleh lembaga LKBB, ya, karena hal itu hanya boleh dan hanya merupakan kewenangan bank untuk melakukan kegiatan itu, ya. Nah, di sini kita lihat soal pengaturan ini nanti ada di Undang-Undang Nomor 7 Nomor 92 Jungto Undang-Undang Nomor 10 tahun 98. Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 ini adalah tentang perubahan. Ya. Kalau dia tentang perubahan, maka segala sesuatu yang tidak dirubah, kita tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 92. Jadi artinya kalau mau membaca undang-undang perbankan, kedua-dua ini harus kita lihat. Ya. Di Undang-Undang Nomor 10-nya nanti Anda bisa lihat perubahan-perubahannya. Nah, kalau yang tidak dirubah berarti kita tetap mengacu atau tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 92. Nah, jadi yang bernama Undang-Undang Perbankan itu Undang-Undang Nomor 7 ya. Nah, kita nggak boleh salah menyebut nama undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 ini adalah undang-undang tentang perubahan atas,
begitu namanya ya. Undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang perbankan. Jadi yang nomor 10-nya ini adalah Undang-Undang perubahan. Perubahan apa? Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Maka kedua-duanya masih dijadikan dasar pengaturan bagi bank di Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ini juga menjadi dasar karena bank itu harus berbentuk badan hukum. Ya, harus berbentuk badan hukum. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 Junto Nomor 3 2004 tentang Bank Indonesia. Kemudian ada PP nomor 73 tahun 98 tentang Bank Umum. Nah, kalau Anda mau melihat tentang Bank Umum ada di PP nomor 73, tentang BPR ada di PP 3099. Selain yang ini ya, selain yang nomor 1. Kemudian tentang pencabutan usaha bank, pembubaran dan likuidasi nanti ada di dalam PP nomor 25 tahun 99. Jadi kalau bank nanti sudah tidak layak lagi untuk beroperasi, maka izin usahanya dicabut, dibubarkan, lalu dilakukan likuidasi. Itu merujuk atau dasar hukumnya adalah pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99. Ya. Nah itu beberapa ini baru beberapa ya peraturan tentang lembaga perbankan itu sangat-sangat banyak. Belum lagi nanti PBI ya, peraturan Bank Indonesia yang keluar. Belum lagi sekarang karena pengawasannya itu oleh OJK, maka peraturan-peraturan OJK atau PJOK itu juga berlaku terhadap aktivitas perbankan di Indonesia. Jadi bukan hanya ini dasar hukumnya ya, ini yang dasarnya banget aja, yang seterusnya itu nanti termasuk Undang-Undang OJK itu sebenarnya menjadi dasar ya, karena pengawasan dan regulasi perbankan sekarang juga alih kepada OJK. Nah, bank ini ada istilah bank dan perbankan ya. Ada bank dan perbankan. Perbankan ini memperoleh kata awalan per dan akhiran an. Nanti ada, tapi ini dengan memperoleh kata awal ini dan kata akhiran an ini nanti akan berubah artinya ya. Jadi jangan menyamakan arti bank dan perbankan. Ya. Kalau bank itu ialah berbicara soal badan usahanya. Ya, badan usaha yang fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, ini sebaliknya atau kebalikannya dari LKBB. Ya, kalau LKBB justru dilarang menarik dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Kalau bank itu justru fungsi utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang kemudian menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, itu fungsi bank. Disinilah nanti bank kita katakan sebagai lembaga intermediasi. Ya. Karena dia fungsinya berhubungan dengan masyarakat yang kelebihan dana dan berhubungan juga dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Ya, jadi yang kelebihan dana bisa investasi, ya melalui tabungan, melalui simpanan, maksud saya melalui simpanan atau menyimpan uang di bank. Dan oleh karena itu bagi orang atau badan hukum atau perusahaan yang menyimpan uangnya di bank kita sebut sebagai nasabah penyimpan. Jadi nasabah bank itu ada dua, ada nasabah penyimpan. Nanti ketika bank melakukan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, itu nanti bank akan berhubungan dengan nasabah juga namanya, tapi nasabah peminjam. Gitu ya. Nah, disinilah nanti bank itu kita katakan sebagai memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi. Ya, intermediasi artinya penghubung antara masyarakat yang
kelebihan dana untuk menginvestasikan dalam bentuk simpanan maupun melakukan juga peminjaman uang yang menyalurkan. Jadi uang kita yang disimpan di bank itu tidak dibiarkan begitu saja ya, tapi disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pinjaman, biasanya bentuknya kredit atau boleh juga bentuk-bentuk lain yang diperbolehkan oleh undang-undang tentunya. Ya, nah itulah bank. Ya, beda dengan lembaga keuangan bukan bank yang kita bahas hari Rabu kemarin. Nah, kalau lembaga keuangan bukan bank dilarang sama sekali menghimpun dana dari masyarakat. Meskipun ia dapat uang dari masyarakat seperti asuransi, itu bentuknya premi, bukan bentuk simpanan ya. Bentuknya itu adalah sebagai pembayaran premi itu. Jadi tidak menghimpun dana dari masyarakat. Ya, tapi kalau bank ya memang fungsinya itu. Makanya kalau kita sebetulnya sudah menjadi nasabah bank yang di mata bank itu baik, misalnya kita punya simpanan agak lumayan, nah itu biasanya bank justru menawarkan kita untuk pinjaman gitu ya. Gitu. Nah, tapi memang karena aspek kehati-hatian, memang bank tidak semua juga bisa dapat akses masuk ke lembaga bank untuk memperoleh pinjaman ya. Nah, itu karena bank sendiri memang harus memiliki atau harus berdasar kepada prinsip kehati-hatian di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, itu bank ya. Jadi bank itu ialah lembaga atau badan hukum yang fungsi utamanya yuk masukin duit ke sini lalu yuk meminjamkan uang kepada yang membutuhkan. Nah, itu bank ya, sebagai lembaga intermediasi. Jadi jangan bingung kalau misalnya bank itu uangnya banyak tapi juga memberikan pinjaman kepada orang itu uang dari mana? Ya uang dari kita, uang dari kita semua, simpanan kita yang memang punya uang lebih ya, kita menyimpan. Kalau uang lebihnya tidak terlalu banyak, mungkin kita simpanannya dalam bentuk tabungan ya, yang bisa kita ambil setiap saat sesuai dengan perjanjian gitu ya. Nah, kemudian dengan memperoleh kata awalan per dan akhiran an, kata perbankan ini tidak lagi bicara soal lembaganya, tapi juga bicara soal kegiatan usahanya. Ya. Kegiatan usahanya apa saja? Nanti dalam undang-undang perbankan ada, bank itu boleh melakukan kegiatan apa saja. Gitu ya. Lalu bagaimana caranya melakukan kegiatan itu? Nah, itu kalau kita sudah bicara itu semua, maka kita itu bicaranya tentang perbankan namanya. Maka ada hukum perbankan. Nah, nanti kalau Anda ngambil bagian hukum ekonomi, perdata ekonomi, misalnya ngambil perdata ekonomi itu ada mata kuliah pilihan namanya hukum perbankan. Nanti ketemu saya lagi kalau di hukum perbankan. Ya, ini memperdalam tentang bank. Jadi kalau bank, jadi perbedaan ya. Jadi kalau kita lihat konsep bank dengan perbankan, mana lebih luas? Konsep bank atau konsep perbankan yang lebih luas? Perbankan, Bu. Perbankan, Bu. Perbankan. Karena perbankan bicara soal baik itu lembaganya, pengertian lembaganya maupun kegiatannya, serta cara-cara melakukan kegiatan. Gitu ya. Oleh karena itu kalau bank kita cuma ngomong oh bank ialah lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatannya ialah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kalau perbankan kegiatannya apa saja? Bagaimana dia melakukan kegiatan itu? Nah, itu masuk ke dalam area pembahasan perbankan. Karena itu kalau kita ngomong bank dengan perbankan jangan sama, itu berbeda. Dua hal yang sama tapi berbeda. Karena bicara perbankan itu bicaranya lebih luas ketimbang kita ngomong istilah bank saja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, udah ini tadi. Ya, jadi perbedaannya bank itu lingkupnya lebih sempit karena hanya menyakup dua aspek yaitu
badan usaha dan kegiatan usahanya. Sedangkan kalau perbankan itu meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, ditambah lagi cara-cara melakukan kegiatan usaha itu. Ya. Bentuk hukum bank. Nah, setiap badan usaha yang melakukan kegiatan sebagai sebuah perusahaan, kita udah tahu ya, itu pasti memiliki bentuk hukum. Kalau kita ditanya bentuk hukum, orientasinya adalah pada apakah dia persekutuan perseorangan atau persekutuan. Itu dulu pertanyaan kita. Kalau bentuk hukum, ya. Perusahaan ini perusahaan bentuk hukumnya apa? Perseorangan apa persekutuan? Kalau perseorangan ya bentuk hukumnya perusahaan perseorangan. Ya. Kalau persekutuan, pertanyaan kita lagi atau klasifikasi selanjutnya, persekutuan yang badan hukum atau yang tidak badan hukum. Gitu. Kalau persekutuan yang tidak badan hukum, apa namanya? Persekutuan yang tidak badan hukum, apa namanya? Yuk, siapa yang tahu? Persekutuan yang tidak berbadan hukum, apa namanya? Kalau perusahaan kan tadi ada perusahaan perseorangan, ada perusahaan persekutuan. Kalau perseorangan pasti dia tidak berbadan hukum, dia disebut saja sebagai perusahaan perseorangan. Tapi kalau perusahaan persekutuan, kita belah lagi, kita pecah lagi. Ada persekutuan yang badan hukum, ada persekutuan yang tidak memiliki badan hukum. Yang tidak memiliki badan hukum yang mana? Perusahaan persekutuan yang tidak punya badan hukum. Persekutuan komanditer atau CV ya, Bu? Disebutkan namanya. Atas nama Tekila Pramita Amboina, Bu. Bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum itu CV atau persekutuan komanditer. Dan apa? Persekutuan komanditer itu embrionya apa? Bermula dari persekutuan apa? Bermula dari persekutuan apa? Firma ya, Bu? Firma. Ya. Firma. Jadi yang diatur dalam KUHD itu yang firma. Yang komanditer itu timbul dalam praktek. Tapi karena dia memiliki kesamaan dengan firma, maka semua peraturan tentang firma berlaku juga terhadap persekutuan komanditer. Nah, itu ialah persekutuan yang tidak berbadan hukum, ya. Itu ada firma dan ada persekutuan komanditer atau apa namanya komanditer Vennootschap ya atau CV itu tadi. Bukan CV ya, CV. Kalau Indonesia itu bahasanya CV. Apa bedanya firma dengan CV tadi? Kan sama-sama persekutuan tidak berbadan hukum ya, perusahaannya persekutuan. Kalau namanya persekutuan itu pasti karena pemiliknya lebih dari satu. Ya, itu persekutuan. Kalau pemiliknya hanya satu ya berarti perseorangan. Nah, sekarang yang persekutuan tapi tidak badan hukum tadi sudah disebut, yaitu ada firma dan ada persekutuan komanditer. Kenapa ini dibedakan? Emang ada perbedaan apa di antara keduanya? Izin menjawab, Bu, atas nama Tekila Pramita Amboina. Kalau CV itu terdiri atas 2 sekutu, sementara firma itu hanya 1. Kalau firma hanya terdapat sekutu aktif atau komplementer, sehingga firma itu menjalankan perusahaan atau mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sementara CV itu memiliki 2 sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Ini tidak boleh tidak tahu kalau sudah lulus ekonomi dan bisnis. Ini hal yang sangat mendasar. Ya, maka saya ulang, saya tanya. Jadi kalau yang sudah berlalu jangan ditinggalkan begitu saja. Apalagi yang mendasar-mendasar seperti ini. Bentuk hukum perusahaan itu terdiri dari, kalau dari segi kepemilikannya, ada perusahaan perorangan, ada perusahaan persekutuan. Ya, nanti kalau persekutuan tadi dibedakan lagi, ada firma, ada persekutuan komanditer.
Kenapa mesti harus dibedakan? Tadi kalau firma sekutunya cuma satu kelompok, maksudnya bukan satu orang ya. Jenis sekutunya itu hanya satu, yaitu sekutu komplementer. Ya. Nah, kalau yang komanditer itu kelompok sekutunya ada dua, yaitu komplementer dan komanditer. Nah, ditanya lagi sekarang, apa beda sekutu komplementer dengan sekutu komanditer? Apa bedanya? Coba yang lain selain tequila. Harus tahu, Ibu mau kamu harus tahu semua. Ini hal-hal yang mendasar. Ngapain kita kuliah seminggu 2 kali yang begitu nggak tahu? Silakan, siapa yang mau menjawab disebut namanya. Atas nama Stefan Saputra. Yang terkait dengan sekutu aktif itu pihak itu langsung berperan dan terjun langsung dalam suatu perusahaan itu tersebut. Kalau yang pasif itu ada seseorang yang menanamkan modal terhadap perusahaan tersebut. Ya, dengan tidak ikut mengelola perusahaan, maka disebut komplementer itu sekutu aktif, komanditer itu sekutu pasif. Enggak boleh, enggak tahu. Saya kasih garis merah itu. Ya. Yang namanya sekutu komplementer atau sekutu aktif itu karena dia memberi kontribusi modal bersama dia juga mengelola perusahaan. Kalau komanditer dia cuma kontribusi modal tidak ikut mengelola. Jadi hampir mirip dengan pemegang saham dalam PT. Kalau perusahaannya rugi, ya berarti dia cuma tanggung jawabnya sejumlah modal yang udah diletakkan itu. Nah, kalau sekutu aktif, sekutu komplementer, itu kalau dia perusahaannya merugi, tidak hanya jumlah modal yang udah disetorkan oleh dia, tapi termasuk harta kekayaannya. Itu menjadi tanggung jawab bagi perusahaan-perusahaan. Kerugian-kerugian perusahaan. Saya berharap semuanya paham. Kalau yang ini jintil-jintil kayak gini nggak boleh nggak tahu ya. Ini dasar dari kita memahami hukum ekonomi dan bisnis, baru bicara soal bentuk hukum perusahaan. Masa udah nggak tahu, baru kemarin dijelasin. Ya, baru berapa minggu kemarin. Masa sudah nggak tahu. Artinya kamu cuma duduk melongok di situ tanpa belajar lagi, bukunya itu tidak dipelajari gitu. Pas saya lebih senang tuh kasih aja tugas, jejelin tugas terus, baru kamu mau nggak mau baca, kasih tugas, jangan kasih waktu mengerjakannya, biar kamu membaca gitu. Kalau nggak dipaksa gitu ya cuma begini-begini aja nih, kuliah begini ditanya nggak tahu gitu. Masa cuma ditanya perbedaan firma sama CV saja nggak tahu. Perbedaan sekutu komplementer dengan sekutu komanditer nggak tahu lagi. Terus bukunya itu ngapain? Cuma untuk kawan tidur doang, dia ngawanin kamu tidur, nggak pernah dibuka. Nah, kalau dia dilihat dari segi badan hukum atau tidak badan hukum, yang persekutuan itu ada yang badan hukum, ada yang tidak tadi. Nah, itu tadi sudah terjawab. Yang tidak badan hukum ialah firma dan CV atau persekutuan komanditer. Nah, nanti ini kalau ini ditanya sama siapa ujian kelasnya siapa, kelasnya Bu Kingkin. Wah, modar gua jadi dosennya, mahasiswanya nggak mudeng, ditanya sekutu saja nggak ngerti. Padahal itu hal yang mendasar. Kita harus berlomba dengan kelas lain ya. Itu meskipun beda-beda dosen, tapi kepintaran mahasiswanya harus sama. Kalau pinter nggak pinter sebetulnya bukan tergantung dosen ya sih, tergantung kamunya belajarnya mau apa enggak gitu. Dosennya udah setengah mati berbusa mulut, ya Anda ya tetap aja kayak gitu. Kalau Anda nggak mau belajar ya tetap saja tidak. Orang fakultas hukum itu syaratnya harus rajin membaca. Tidak rajin membaca, no. Nggak bisa itu. Ya. Anda salah jurusan. Kalau malas baca masuk fakultas hukum tuh salah jurusan itu. Nah, kalau yang badan hukum itu ada
PT, ada koperasi. Maka tadi undang-undang PT masuk di dalam dasar hukum perbankan. Ya, jadi kalau badan hukum itu ada badan hukum swasta yaitu PT dan koperasi. Ada badan hukum negara yaitu apa? Perusahaan berbadan hukum tapi miliknya milik negara. Apa namanya? Apa saja? Izin menjawab Bu, Farul Roji. Ya, Kalau milik negara itu ada Persero sama Perum Bu, perusahaan umum. ya, ada PT Persero dengan Perum. Kemarin kita udah salah satu Perum itu ialah Pegadaian. Itu contoh Perum. Ya, PT Persero kereta api. Nah, itu adalah yang pemiliknya negara. Dia badan hukum tapi dimiliki oleh negara termasuk perusahaan daerah. Ini adalah perusahaan-perusahaan masuk dalam BUMD. Ya, perusahaan daerah yang sejenis dengan perusahaan umum milik negara BUMN. Nah, kalau PT dan koperasi ini adalah pemiliknya swasta. Dia badan hukum tapi pemiliknya swasta. Tuh, ya. Nah, untuk bank bentuk hukumnya boleh PT, boleh koperasi, boleh perusahaan daerah. Yang jelas PT, yang jelas kalau bank tidak ada Perum. Ya, PT ada, perusahaan daerah ada, koperasi bisa. Nah, itu. Kalau PT berarti termasuk PT Persero, itu bisa untuk menjadi bentuk hukum dari lembaga bank. Modal dan izin usaha. Nah, ini tentang modal dan izin usaha ini sejauh ini yang ada di dalam undang-undang ini. Ya. Modal untuk bank umum sekian, bank BPR sekian, izin usaha diberikan oleh pimpinan Bank Indonesia. Kemudian jika melakukan kegiatan bank tanpa izin, maka itu termasuk tindak pidana. Ya, artinya menghimpun uang dari masyarakat terus dalam bentuk simpanan, tapi itu bukan tidak memiliki izin sebagai sebuah bank, maka itu termasuk melakukan tindak pidana. Nah, klasifikasi bank. Nah, ini ada bank umum. Ya, nanti ada bank perkreditan rakyat. Ada 2. Ya. Klasifikasi bank menurut fungsinya. Bank umum yaitu melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Ya, bank umum itu melakukan kegiatan usaha secara konvensional, artinya dalam melakukan penyimpanan uang, dalam melakukan penyaluran uang, itu dilakukan berdasarkan persentase bunga, hitung-hitungan bunga. Itu prinsip konvensional. Atau bisa juga melakukan dengan prinsip-prinsip syariah. Maka sekarang banyak bertebaran bank syariah. Kalau bank syariah berarti prinsip-prinsip Islam yang dipakai di sana. Ya. Lalu bank umum itu yang paling utama kegiatannya ialah dalam lalu lintas pembayaran. Nih, meskipun nanti kegiatannya ada ya di dalam pasal 6 Undang-Undang Perbankan, silahkan dilihat dan silahkan dibaca tentang beberapa hal yang termasuk dalam kegiatan yang bisa dilakukan oleh bank. Nah, jadi kegiatan bank umum itu baik yang bank konvensional maupun bank syariah, kegiatannya ialah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Apa itu jasa dalam lalu lintas pembayaran? Yaitu kegiatan bank dalam menghimpun dana tadi. Ya. Kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan lagi kepada masyarakat itu disebut dengan memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Ini menghimpun dana
dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, kemudian menyalurkannya lagi ke dalam bentuk kredit. Ini bank umum, ya, ini diperbolehkan untuk melakukan simpanan dalam bentuk ketiga-tiga ini, ya, serta menyalurkannya nanti dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya. Lalu beda nih, nanti ada Bank Perkreditan Rakyat, BPR, ya, Bank Perkreditan Rakyat. Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional atau prinsip syariah. Dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, tidak melakukan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan fungsi utama melayani usaha kecil dan masyarakat. Ya, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, artinya tidak menerima simpanan yang berupa giro. Tapi kalau simpanan dalam bentuk lain, dia boleh. Ya, yang tidak boleh diterimanya ialah kalau orang menyimpan dalam bentuk giro. Karena kalau nanti simpanannya dalam bentuk giro, maka pemanfaatan atau ngambilnya itu mesti harus pakai surat berharga. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Ya. Nih ya, jadi perbedaan antara bank umum dengan Bank Perkreditan Rakyat ialah dalam hal kegiatan usahanya, yaitu bahwa Bank BPR tidak boleh menerima simpanan dalam bentuk giro. Tidak boleh. Kalau bank umum boleh ketiga-tiganya. Baik itu simpanan dalam bentuk tabungan, dalam bentuk deposito, maupun dalam bentuk giro, itu ketiga-tiganya boleh dilakukan oleh bank umum. Ya, nah itu dia. Ini juga berbeda ya antara bank umum dengan BPR. Jadi BPR tidak boleh menerima simpanan dalam bentuk giro karena itu nanti akan berfungsi sebagai lalu lintas pembayarannya karena mengambilnya itu harus dengan surat berharga. Ya, jadi sedikit saya ilustrasi, saya kasih pemahaman. Tadi ada 3 bentuk simpanan, yaitu tabungan, kemudian deposito, kemudian giro. Nah, ini kenapa harus dibedakan seperti itu? Ya karena memang beda. Ya kalau simpanan itu pengambilannya bisa setiap saat sesuai dengan perjanjian. Ya, pengambilannya tentu dengan membawa buku tabungan, itu yang masih bersifat tradisional waktu kita belum punya kartu debit. Nah, sekarang sudah ada kartu debit, ambilan tabungan itu bisa saja kita ke gerai ATM, ngambil duitnya di sana. Itu kalau yang tabungan. Kalau yang deposito, simpanannya itu nggak boleh diambil setiap saat, karena harus ditentukan. Ya, depositonya itu mau berapa lama? Deposito 1 minggu, 7 hari, atau deposito 15 hari, atau deposito 1 bulan, atau deposito 3 bulanan, atau deposito tahunan, atau deposito 3 tahunan, tergantung dari penyimpannya. Apakah uang itu memang tidak akan digunakan dalam waktu pendek, dalam jangka pendek? Nah, itu silakan disimpan dalam bentuk deposito. Kalau dia dalam bentuk uangnya banyak, biasanya nasabah itu menyimpannya dalam bentuk giro. Nah, kalau kita menyimpan dalam bentuk giro, kalau tabungan tadi kan dengan membawa uang tabungan, dengan membawa buku tabungan, atau dengan membawa kartu ATM ngambilnya. Nah, kalau giro, kalau deposito itu dengan menunjukkan sertifikat depositonya. Kalau giro itu ketika kita nyimpen, itu nanti kita dikasih belangko surat berharga. Ya, kayak cek atau bilet giro.
Nah, simpanan dalam bentuk giro hanya boleh diambil dengan menunjukkan sebuah cek atau menunjukkan biliet giro. Tuh. Ya, itu makanya berbeda-berbeda. Jadi kalau dia simpanan dalam bentuk giro, maka itu perbedaannya ialah dalam rangka pengambilan itu harus menggunakan cek atau biliet giro atau surat-surat berharga lainnya. Jadi sarana untuk mengambilnya itu ialah surat berharga kalau pada simpanan giro. Bank Indonesia adalah sebagai bank sentral, ya, dia sebagai bank sentral. Jadi yang di atasnya bank umum dan bank perkreditan rakyat itu ada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ya, jadi semua bank yang ada di bawah, yang semua bank umum dan bank perkreditan rakyat itu berada posisinya di bawah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu fungsinya ialah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ya. Kemudian tugasnya ialah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dia tidak menerima, tidak seperti bank umum dan BPR ya, tidak melakukan fungsi mengambil dan menyalurkan uang, tapi dia menjaga kestabilan nilai rupiah. Kemudian juga ada tugas di bidang moneter lainnya. Itu Bank Indonesia, ya. Agar semua sistem pembayaran itu berjalan lancar, maka Bank Indonesia itu sebagai bank sentral mempunyai fungsi mengawasi semua bank yang sekarang kegiatan pengawasan itu juga sudah selain Bank Indonesia secara intern mengawasi bank-bank di bawahnya, juga sudah pengawasan itu dilakukan oleh OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian ketika kita bicara soal bank dan perbankan, ada satu masalah yang kudu diketahui juga nih oleh kita, yaitu tentang rahasia bank. Ya. Nah, bank sebagai lembaga intermediasi, dalam menjalankan kegiatannya tadi ya harus menjalankan dengan prinsip kehati-hatian. Kenapa? Karena bank itu bisa beroperasi, bisa lancar menjalankan kegiatannya kalau nasabah atau masyarakat itu percaya kepada bank. Percaya itu artinya apa? Ya uang kita kalau ditaruh di bank itu lebih aman ketimbang kalau kita naruh di bawah kasur misalnya. Ya, percaya bahwa bank akan mengamankan dana kita itu. Ya, kita aman kalau uang kita di bank. Nggak usah banyak-banyak uang di rumah. Nanti ada maling ke rumah kita digotong gitu kan. Nah, nggak usah banyak-banyak. Apalagi sekarang kita sudah punya kartu, sistem kartu saja. Uang yang di rumah tidak usah banyak-banyak. Nah, aspek kepercayaan inilah dari masyarakat inilah yang membuat bank itu bisa hidup. Gitu. Kalau masyarakat tak percaya, ya, karena dananya yang disimpan di bank itu kocak-kacir, semua orang boleh tahu dana kita berapa, bahaya juga gitu. Ya. Nah, untuk melaksanakan aspek kepercayaan masyarakat ini, maka Undang-Undang Perbankan mengatur tentang rahasia bank. Ya, mengatur tentang rahasia bank. Jadi tujuannya pengaturan tentang rahasia bank itu agar kepercayaan masyarakat itu terjaga. Ya. Soalnya kalau masyarakat udah nggak percaya, bank itu nggak bisa beroperasional. Siapa yang memakai jasa bank kalau udah nggak percaya? Apain uang disimpan di sana? Mendingan simpennya di mana misalnya gitu, atau dibelikan emas saja misalnya. Nah, adanya orang memberikan simpanan di bank itu dalam bentuk apapun ya, apakah bentuk tabungan tadi, apakah bentuk deposito atau bentuk giro, pasti karena ada rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap bank.
Nah, karena harus dijaga rasa kepercayaan itu, maka Undang-Undang Perbankan sejauh ini mengatur tentang rahasia bank. Apa itu rahasia bank? Yaitu keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ya. Jadi rahasia bank itu jadi nanti jangan terkecoh. Nanti kalau belajar di hukum perbankan kita lebih perdalam lagi ya. Yang namanya rahasia bank itu cuma tentang ya identitas penyimpan dan simpanannya. Nah, kebanyakan kan nih kalau ini terus berteduh di bawah ketentuan rahasia bank, semua hal mengenai perbankan tidak boleh dipublikasikan. Jadi tidak ada transparansi. Padahal kalau kita yang udah tahu, rahasia bank itu cuma tentang simpanan orang kok gitu. Cuma tentang siapa orang yang nyimpen-nyimpen itu siapa aja di situ dan berapa jumlah simpanannya. Nah, itu rahasia bank berdasarkan ketentuan undang-undang kita. Tentang hal-hal lain, mau lihat form perjanjian. Lah kalau form perjanjian kan kita tahu kalau perjanjian bank itu kan perjanjiannya standar. Ya harus bisa lah kalau mahasiswa minta contoh form perjanjian, apakah itu perjanjian penyimpanan ataukah itu perjanjian peminjaman, itu bukan rahasia bank. Gitu. Jadi rahasia bank itu hanya berbicara atau hanya menangani masalah si nasabah penyimpan dan simpanannya. Itu yang harus dirahasiakan oleh bank. Ya. Jadi nasabah penyimpan itu siapa? Ya orang-orang yang semua menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan itu namanya nasabah penyimpan. Tadi sudah Ibu singgung. Simpanan itu apa? Ya dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank untuk disimpankan. Bentuknya apa? Tergantung pilihan daripada yang mau menyimpan. Apakah bentuknya tabungan, deposito, atau giro. 3 bentuk itu ya, bentuk simpanan itu. Tuh, itu simpanan. Yang dimaksud simpanan itu. Kemudian keterangan adalah semua data atau informasi mengenai diri dan keuangan nasabah penyimpan. Tuh. Jadi rahasia bank kan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi, selain itu berarti bukan rahasia bank berdasarkan undang-undang perbankan kita. Ya, itu ya. Nah, nasabah debitur atau pihak berhutang pada bank tidak wajib untuk dirahasiakan. Kecuali debitur tersebut adalah nasabah penyimpan juga. Sekaligus peminjam, sekaligus juga dia nasabah penyimpan. Yang tidak boleh dipublish itu ialah seseorang dan simpanannya. Kalau Anda bertanya tentang kredit macet, berapa orang di sini yang ngambil kredit, berapa yang lancar, berapa yang sampai pada kredit bermasalah dan kredit macet, itu sebetulnya bukan rahasia gitu. Nah, tapi rata-rata dari orang bank itu, dia kalau ditanya itu katanya nggak bisa deh, ini rahasia bank. Nah, Anda sebagai anak fakultas hukum yang udah belajar juga tentang hukum perbankan, nanti kalau Anda meneliti tentang bank, ya Anda harus bisa juga memahami bahwa yang namanya rahasia bank itu ialah nasabah penyimpan dan simpanannya. Nasabah peminjam bukan, tidak terkategori ke dalam rahasia bank. Kalau Anda tanya berapa jumlah nasabah peminjam di bank ini, dari sejumlah itu berapa lancar, berapa tidak lancar, itu mah bukan rahasia. Tergantung banknya, kalau nggak mau ngasih tahu berarti dia repot saja, nggak mau direpotkan gitu ya. Tapi secara hukum, dari aspek hukum itu bukan rahasia bank. Ya, itu. Oke, kita lanjut. Nah, ada 2 teori besar tentang rahasia bank yang berlaku di seluruh negara ya, di seluruh dunia. Nanti Indonesia menganut yang mana Anda lihat saja.
Ada teori mutlak atau disebut dengan teori absolut, ada teori relatif. Nah, kedua-duanya ini beda. Ya. Yang mutlak, bahwa rahasia bank itu bersifat mutlak, tidak boleh diungkap kepada siapapun dengan alasan apapun tanpa pengecualian. Itu mutlak. Mau alasannya apa, siapa yang minta, itu tidak boleh. Pokoknya itu tetap harus dijaga ketat. Gitu. Nah, kalau teori relatif itu wajib dirahasiakan, tapi masih ada pengecualian-pengecualian. Masih ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk dibuka. Keterangan tentang nasabah dan simpanannya itu tadi. Ya. Boleh dibuka kepada pejabat yang berwenang. Misalnya untuk kepentingan pajak. Orangnya nggak pernah bayar pajak, ini simpanannya berapa, ini hartanya berapa, tidak dilaporkan misalnya. Terjadi korupsi, berapa simpanannya misalnya. Tindak pidana. Ya. Nah, kalau terjadi hal-hal yang seperti itu, undang-undang perbankan kita membuat pengecualian. Ya. Nah, berarti yang di undang-undang perbankan kita itu menganut teori rahasia bank yang relatif. Harus dijaga, tapi ketika diperlukan untuk kepentingan perpajakan, untuk kepentingan kasus pidana, misalnya untuk kepentingan kasus perdata tentang hutang piutang, misalnya itu masih bisa dibuka. Masih bisa dibuka karena walaupun itu nanti ada syarat-syarat tentu saja ya. Tentu saja meskipun dia untuk pajak, dia untuk kasus pidana, dia untuk kasus hutang piutang, itu ada syarat-syaratnya yang diatur dalam pasal-pasal lebih lanjut. Ada syaratnya. Kalau pajak siapa yang boleh minta keterangannya, syaratnya apa? Kalau kasus pidana siapa yang boleh minta, syaratnya apa gitu. Nah, itu diatur dalam undang-undang perbankan kita. Dengan adanya pengaturan pengecualian ini, kita bisa simpulkan bahwa teori rahasia bank yang dianut oleh undang-undang perbankan di Indonesia ialah teori relatif. Ya, karena masih ada kemungkinan, masih ada peluang untuk dibuka, ya, sepanjang memenuhi persyaratan. Ya, tadi untuk kepentingan perpajakan misalnya, untuk kepentingan kasus-kasus penanganan kasus-kasus pidana, nah itu, dan kasus-kasus perdata. Tapi itu harus ada syarat-syarat tertentu, tidak boleh cuma bilang ini untuk kasus pidana, nggak boleh, tidak boleh juga semua orang gitu. Jadi itu harus pejabat yang kompeten di bidang itu dan diikuti dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, mengenai siapa yang boleh, apa syaratnya, silakan dibaca pasal 41 ke atas tentang rahasia bank. Mulai dari pasal 40 dan seterusnya ya, yang kita bicara tentang rahasia bank. Itu. Silakan nanti dibaca. Kalau saya bilang silakan dibaca, dibaca. Nanti kalau saya ulangan UTS saya keluarin, jangan bilang nggak diajarin ya. Dibaca saja syaratnya apa. Nah, yang perlu saya sampaikan ialah bahwa undang-undang perbankan di Indonesia dalam mengatur tentang rahasia bank itu menganut teori relatif. Ada beberapa negara yang absolut. Tidak boleh pokoknya. Tidak ada alasan apapun gitu untuk dibukakan rahasia bank ini. Nah, ini ya, nanti Anda baca lebih lanjut lagi ketentuan pasalnya. Jadi kita menganut teori relatif. Rahasia bank dapat dibuka dengan alasan dan permohonan tertulis kepada pimpinan Bank Indonesia. Jadi ada pejabat yang
boleh meminta dibukakannya rahasia bank itu tadi, keterangan tentang seorang nasabah penyimpan beserta simpanannya. Ya. Permohonan tertulis itu ialah untuk kepentingan perpajakan. Kalau untuk kepentingan perpajakan, ini di sini yang meminta ialah Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan. Ya, memberikan permohonan tertulis kepada BI untuk kepentingan perpajakan yang diperlukan oleh Menteri Keuangan. Untuk penyelesaian hutang piutang melalui BUPLN ya, atau PUPN kepada pejabat, diserahkan itu kepada pejabat urusan piutang dan lelang negara, ya. Badan Usaha Piutang dan urusan piutang negara. Ya. Kemudian ini yang menyangkut utang piutang ya. Artinya kalau sampai dia punya hutang dan tidak melakukan pembayaran dan kemudian hartanya tidak mencukupi untuk menutup utangnya, maka bisa saja BUPLN atau PUPN mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk dibukakan identitas atau keterangan penyimpan dengan jumlah simpanannya yang ada di bank berapa yang ia sedang kejar, gitu ya. Kemudian untuk perkara pidana itu polisi, jaksa atau mungkin juga hakim yang diperbolehkan untuk meminta keterangan itu. Ya. Kepentingan perkara pidata nasabah dengan nasabahnya kepada pengadilan ya, antara bank dan nasabahnya. Jadi ada perkara perdata antara bank dan nasabahnya. Nasabahnya nggak bayar utang, misalnya utang itu kan perkara perdata ya. Nah, kemudian menjadi masalah, maka pembukaan keterangan tentang nasabah penyimpan itu beserta berapa simpanannya itu diperbolehkan, menjadi hal yang dikecualikan juga di sini, ya. Atau untuk tukar menukar informasi antar bank itu diperbolehkan juga, ya. Nah, ini semua nggak boleh diajukan secara lisan, syaratnya harus diajukan secara tertulis. Dan siapa yang mengajukannya ini tadi. Tidak boleh juga semua orang. Nggak boleh juga kamu. Misalnya kamu mau meneliti tentang kasus pidana, lalu untuk kepentingan kasus pidana, siapa lu? Ya nggak boleh juga gitu. Yang boleh kalau kasus pidana itu polisi, jaksa, atau hakim. Kecuali kalau Anda udah jadi hakim, udah jadi jaksa, boleh meminta keterangan tentang nasabah dan simpanannya. Nah, inilah yang dimaksud bahwa rahasia bank di Indonesia itu menganut sistem relatif ya. Jadi ada pengecualian, tidak ditutup rapat, tapi ada pengecualian. Sejauh itu memenuhi persyaratan, oke, bisa atas izin Bank Indonesia, simpanan nasabah itu boleh dibuka. Ya, boleh diberikan keterangannya. Nah, itu materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sebutkan dulu namanya, baru pertanyaannya. Ya Bu, izin bertanya. Nama saya Stephen Saputra dengan NPM 2012-11-025. Enggak kedengeran. Suaranya yang keras dikit. Cek, tes. Apakah sudah terdengar dengan jelas? Ya. Nama saya Stephen Saputra dengan NPM 2012-011-025. Izin bertanya Bu, terkait dengan materi yang sebelumnya kemarin itu. Yang mana? itu kan yang mana? dalam penggadaian Bu. Oh, penggadaian. Kan dalam penggadaian itu kan ada pegadaian ya, bukan penggadaian. Ya, adanya suatu penafsiran terhadap barang tertentu itu kan Bu. Kepada si penggadai, dan itu tuh siapa yang menafsirnya, apakah orang penggadaian atau
orang penggadaian orang yang ditunjuk oleh penggadaian. Ya, saya sudah maksud pertanyaannya. Di sana, di Pegadaian sana ada namanya juru taksir. Ya, juru taksir. Jadi memang orang Pegadaian yang akan menaksir berapa kira-kira nilai barang yang akan digadaikan itu. Begitu Stephen. Coba nanti kamu ke Pegadaian tanya tuh, siapa yang suka menaksir harga barang yang akan digadaikan ini. Ya, bukan orang lain, tapi memang orang di lingkungan Pegadaian situ yang akan menaksir berapa jumlah nilai daripada barang yang akan digadaikan itu. Namanya juru taksir. Itu Stephen. Ya, Bu. Terus untuk kan dalam itu kan nilainya barangnya tidak sesuai dengan, tidak setara dengan apa yang diberikan nantinya itu. Misalnya apabila si pihak tersebut memberikan dengan nilai yang sama, bagaimana Bu kepada itu orang yang menjamin barangnya? Maksudnya? Misalkan dalam penggadaian itu ini nilai barangnya kan tidak sama untuk dipinjamkan terhadap orang tersebut kan Bu. Misal apabila si pihak penggadaian itu ini memberikan nilai dengan nilai yang sama, bagaimana Bu? Nggak bisa. Semua benda jaminan itu harus nilai taksirnya 100 juta, itu harus diberikan pinjamannya 50 juta. Ya, karena itu nanti akan menghadapi resiko misalnya tidak membayar, kemudian sampai berapa lama, bunganya berapa, hitung-hitungannya seperti itu. Jadi memang ketentuannya harus paling tidak itu 50-50 ya, separuh dari nilai taksiran tadi. Kalau ditaksir harganya 50 juta, ya pinjamannya cuma bisa 25 juta gitu. Nah, kalau sampai terjadi 50 juta taksiran harga barang gadainya 50 juta, kemudian diberi 50 juta, itu perlu dicurigai. Jangan ada kolusi antara Pegadaian dengan orang yang mau pinjam. Seperti itu. Nah, pertanyaan lebih lanjut, kalau dia misalnya membayar, terus pada saat dia melunasi hutangnya beserta bunganya, kembali lagi nggak barangnya? Ya kembali kepada yang bersangkutan. Seutuhnya itu barangnya harus dikembalikan. Kalau berlian ya pulang berlian seperti itu, emas 20 gram ya pulang emas. Makanya kata saya Pegadaian itu memang solusi untuk kita mencari keperluan, tapi tidak perlu harus kehilangan barang. Kalau Anda membayarnya itu tertib, angsuran pokok dan bunganya, gitu ya. Nah, itu nanti kan ada rentang waktunya, time limitnya, jatuh temponya harus kapan gitu. Nah, biasanya perhitungan jatuh tempo itu harus tidak boleh melebihi nilai harga barang itu. Kalau melebihi ya repot nanti Pegadaian gitu. Nah, kalau dia tidak membayar sampai hari hanya sampai jatuh temponya, dia gimana ini? Ya dilelang. Makanya suka ada barang lelang di Pegadaian itu. Rajin-rajin aja main ke Pegadaian. Ada yang barang yang dilelang kita bisa ikut beli dengan harga yang itu tadi gitu. Kemungkinan bisa lebih murah daripada harga yang seharusnya. Karena Pegadaiannya seharusnya dia hanya membutuhkan berapa jumlah yang harus dikembalikan kepada Pegadaian. Kalau sisa, kemana Bu diambil? Boleh dipulangin ya dipulangin kalau memang sisa. Gitu ya, sudah bisa menutup barang, kemudian sisa, kan bisa saja dia menaruh barang dalam harga 100 juta, tapi dia pinjemnya nggak mau 50 juta, dia cuma butuh uang 20 juta misalnya. Yang utang itu kan enak, di depannya enak, mulanginnya kan tidak enak gitu. Maka kalau dia hanya butuh 20 juta ya boleh saja saya punya jaminan ini nilainya 100 juta tapi saya hanya butuh 20 juta kan tidak harus 50 juta utangnya. Ketika nanti misalnya dia nggak bisa bayar pada saat jatuh tempo kemudian barangnya dijual kemudian ada sisa dari uang lelang itu ya harus kembali kepada pihak penggadai gitu, yang menggadaikan. Begitu Stephen.
Sama satu lagi, Bu, Hmm. terkait dengan dalam suatu bank itu kan menyediakan itu apa, kartu kredit atau disebut dengan black card ya, Hmm. yang fungsinya itu untuk membayar suatu barang tertentu untuk di keadaan tertentu kan. Hmm. Lalu kan kalau itu kan nantinya akan mendapatkan SMS atau berita tagihan terhadap suatu barang tersebut Hmm. untuk dibayarkan kepada pihak bank. Lalu Hmm. apabila orang tersebut misalnya tidak bisa membayar dalam Hmm. jumlah yang tertentu itu, apakah pihak bank dapat menyita barang dari orang tersebut, apa dalam bentuk barang boleh atau Tergantung langsung, Pak? perjanjian ya, Stephen. Kalau yang namanya kita membuat kartu kredit itu, kredit card itu perjanjiannya tergantung perusahaan yang menerbitkan kartu kredit itu. Apakah dia butuh jaminan atau tidak, gitu ya. Kalau sudah bicara soal perjanjian, maka kita ingat bahwa perjanjian itu sifatnya terbuka. Boleh dia mempersyaratkan apa saja, boleh. Kalau dia meminta barang jaminan, ya barang jaminan. Kalau dia meminta SK untuk kalau pegawai negeri misalnya untuk dibuatkan kartu kredit, tapi rata-rata pembuatan kartu kredit sekarang tidak sulit ya. Dia paling-paling minta KTP. Kemudian kita sudah dibuatkan kartu kredit. Kalau kartu kredit ini jatuhnya ke lembaga pembiayaan. Ya. Jadi siapa yang menerbitkan kartu kredit itu wajib melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual. Jadi kalau kita belanja di Chandra pakai kartu kredit, itu kita bukan utang ke Chandra, tapi kita utang kepada orang yang penerbit kartu kredit ini. Dia yang nanti Chandra akan menagih kepada siapa penerbitnya kartu kredit ini gitu. Nah, kita punya hubungan hukumnya ialah kepada penerbit, bukan kepada pedagang gitu. Kita hutangnya kepada penerbit. Persoalannya sekarang, kalau misalnya tadi yang ditanyakan oleh kamu, itu masalah jaminan. Ya, tergantung kepada perjanjian apakah memang perusahaan penerbit kartu kredit itu meminta jaminan tertentu. Kalau minta jaminan tertentu, ya jaminan itu bisa diambil kalau dia tidak bayar gitu. Nah, kalau tidak ada jaminan, kita pulangkan kepada 1131, 1132 bahwa semua harta benda miliknya debitur itu adalah menjadi jaminan bagi hutang-hutangnya. Gitu. Ya. Itu namanya jaminan umum. Semua dari kita itu harta bendanya menjadi jaminan bagi hutang-hutang kita. Nah, itu diatur dalam pasal 1131, 1132 KUH Perdata. Nah, selebihnya kalau jaminan khususnya itu ada, diperjanjikan, ya tentu jaminan khusus itu yang harus diutamakan dulu gitu. Nah, kalau Anda tanya sampai kepada apakah bisa disita ataukah bagaimana, tergantung isi perjanjiannya antara pemegang kartu kredit dengan si penerbitnya itu gitu. Ada nggak perjanjian tentang jaminannya yang menyertai perjanjian pokoknya tadi dalam penerbitan kartu kredit? Seperti itu. Kartu kredit itu kan kalau kita belanja pakai kartu kredit itu kan bukan gaya itu ya, kita utang ya dengan lembaga pembiayaan itu loh. Ketika bank melakukan fungsi mengeluarkan kartu kredit, itu sedang melakukan fungsi kegiatan sebagai lembaga pembiayaan di mana orang butuh untuk minta bayarin duluan gitu. Jadi kalau pakai kartu kredit tuh bawa dompet suka pamer gitu ya, bawa dompet, oh banyak bener, taunya kartu kredit semua. Oh juragan utang ini, kalau saya pikir juragan utang ini, gitu ya. Kalau saya terus terang satu pun saya tidak punya kartu kredit, karena kartu kredit itu memang harus kita bayar gitu. Pada siapa membayarnya bukan kepada siapa kita beli, tapi kepada siapa kartu kredit itu penerbitnya siapa. Nah, bicara soal jaminan ya kembali lagi tadi. Kalau dia ada jaminan khusus ya pasti jaminan khusus itu menjadi jaminan hutang dia. Tapi kalau itu tidak ada, karena sekarang kalau saya lihat fenomenanya kartu kredit itu malah ditawar-tawarin sama orang gitu ya.
tawar-tawarin siapa yang mau buat gitu. Saya sering banget itu dapat tawaran kartu kredit. Ogah kartu kredit mah utang gitu ya. Tapi ada yang hobi, gitu ya, ada yang hobi koleksi kartu kredit. Dan sementara kalau kita yang tahu itu kan utang gitu ya. Tapi kalau memang penghasilannya banyak sih nggak apa-apa juga lah, keren gitu. Bisa nginep di hotel mewah pakai kartu kredit. Yang anehnya lagi memang kadang-kadang makan aja kalau pakai BCA tapi BCA card misalnya, card kredit BCA, lucu ya gitu. Bukan yang debit yang dapat diskon kok yang kredit ya. Gue juga nggak habis pikir gimana ngitung-ngitungnya tuh secara ekonomi nggak. Jangan tanya sama ibu kalau ngitung ekonominya. Ya, begitu Stephen. Ya Bu, cukup Bu. Terima kasih Bu. Nah, baik, yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau tidak saya cukupkan. Saya mau nanya Bu. Oh ya, silakan. Jangan takut, silakan saja. Syukur saya bisa menjawab, kalau tidak ya nanti kita jadi PR kita bersama. Ya, silakan. Ini Bu, jadi kan dalam sebutin dulu namanya. Oh, nama saya Graito. NPM. Jadi NPM-nya 20120111304. Ya. Jadi di teori rahasia bank ini, di teori relatif, Indonesia kan menganut teori bank, teori relatif bahwa semua keterangan mengenai nasabah dan keuangan pada bank wajib dirahasiakan. Namun jika ada dibenarkan oleh undang-undang boleh diungkap kepada pejabat yang berwenang. Nah, sedangkan di sifat rahasia Bank Indonesia di poin E ada poin di mana tukar menukar informasi antar direksi bank. Nah, sedangkan yang mendasari menukar informasi antara direksi bank ini, kita tidak melakukan tindak pidana atau melakukan tunggakan pajak. Nah, dan direksi bank itu merupakan, yang saya ketahui, merupakan bukan pejabat pemerintah atau penegak hukum gitu Bu. Nah, itu memang kok boleh gitu ya pertanyaannya? Kok boleh? Apa ada dasarnya dia disebut pejabat yang berwenang tuh gimana Bu? Nah, ya, makasih, kalau Bu. antar bank itu memang harus mempunyai saling memiliki informasi itu terkait dengan clearing, ya, terkait dengan clearing bank. Kadang-kadang ada nasabah yang seharusnya setor dia tidak setor, seharusnya dia bayar, udah jatuh tempo dia tidak bayar. Misalnya pada suatu bank ini. Kemudian bisa saja kemungkinan dia sebetulnya punya simpanan pada bank lain. Sementara pada satu sisi di bank tertentu dia punya pinjaman, dia tidak membayar misalnya. Ketika di clearing, misalnya dia transfer uang misalnya, transfer uang. Kemudian dari bank sini transfer lagi, itu nanti setiap sore kan ada yang namanya clearing ya, ada yang namanya clearing bank ya. Itu salah satunya fungsinya di situ. Salah duanya ya tadi, kalau misalnya terjadi, ini kan terjadi nih, tadi ada hutang piutang antara bank dengan nasabahnya. Ya, ini juga bisa nih. Antara bank dengan nasabahnya. Keterangan itu bisa dijelaskan kepada pengadilan. Ya. Nah, kalau bisa saja di antara satu bank itu tidak bisa digali data itu. Oleh karena itu, bank satu dengan bank lainnya harus bisa bekerja sama. Apakah orang itu ada simpanan-simpanan lain di bank-bank lain? Dan inilah yang termasuk yang dikecualikan juga oleh oleh undang-undang, yaitu tukar menukar informasi antar bank kepada direksi bank. Jadi untuk kepentingan sebenarnya sama, untuk membantu kepentingan apakah itu akan untuk penyelesaian perpajakan, apakah untuk membantu penyelesaian kasus pidana. Tapi kalau di direksi di satu bank tidak selesai, mungkin bisa juga informasi itu digali ke bank lain. Dan itu bisa, makanya kan nggak bisa, makanya kan kadang kalau udah kena kan nggak bisa lewat itu, ya tidak bisa lewat karena
jaringan antar bank sesama bank itu juga harus mengontrol apakah orang yang bersangkutan itu tidak ada di sini tapi ada di sini, tidak ada di sini tapi ada di sini misalnya gitu. Nah, itulah fungsi tukar menukar informasi antar bank kepada direksi bank, antar direksi bank gitu ya. Jadi pendeteksian itu sekaligus jalan apakah orang ini memang punya simpanan di bank. Seperti itu. Kalau sudah diizinkan oleh Bank Indonesia, maka semua bank boleh membuka tuh data nasabah yang sedang dicari itu gitu. Jadi tidak menghubungi satu persatu nasabah, satu persatu banknya. Jadi boleh tukar menukar informasi. Bahwa kalau misalnya, apalagi kalau misalnya dia akan masuk dalam buku, akan di blacklist ya sebagai nasabah peminjam pada satu bank misalnya. Nah itu kan harus diteliti juga, apakah dia sudah masuk blacklist buku daftar hitam nggak di bank lain, misalnya pengusaha ya mau pinjam di sini besar nih, mau apa namanya plafonnya besar banget, ini boleh antar bank minta data nih orang-orang ini punya catatan buruk nggak di bank ini misalnya gitu. Jadi itu memang untuk sekali lagi itu adalah aspek kehati-hatian untuk menjaga aspek kehati-hatian dari bank dalam juga melakukan kegiatannya di samping tadi fungsi clearing. Itu. Jadi supaya dia nggak kebobolan bisa saja dia tukar menukar informasi. Ini orang dia mau mengucurkan uang tidak sedikit misalnya bisa saja dia tukar menukar informasi apakah orang ini baik-baik saja di bank-bank lain itu gitu. Seperti itu kira-kira jawabannya. Siapa tadi yang nanya? Grantino ya? Greito. Greito. Bagaimana Greito? Bisa diterima? Jadi berarti misalkan setiap sore atau setiap hari atau setiap minggu ada clearing itu di setiap antar bank dan informasi antar bank itu sangat kuat mengenai nasabah-nasabahnya. Berarti bisa aja bahwa data diri, data keuangan sebagai nasabah tidak bocor di bank tempat kita menyimpan, Bu, tapi bocor melalui direksi bank di tempat lain. Iya, termasuk kan, itu ya termasuk pembocoran rahasia bank yang terjadi karena ada apa tadi ya, ada saling tukar menukar informasi itu. Ya bisa saja terjadi. Bisa saja. Ya, kalau rahasia bank itu kan ketaatan bank di dalam merahasiakan data nasabah penyimpan beserta simpanannya. Oke, di tempat kita menyimpan banknya tutup rapat, tapi mungkin kalau dia ada tukar menukar informasi seperti itu, ada kemungkinan datanya bocor di tempat lain yang bisa saja gitu. Bisa saja, nggak usahlah antar bank. Kita sekarang bayar pakai SMS banking itu. Nah, itu juga rahasia bank ini cuma kepada uang yang ada di bank. Sementara kalau kita transfer lewat SMS banking, nah kita udah kemana-mana tuh, gitu. Bisa nggak ini rahasia bank ini diterapkan dalam proses itu? Nah, itu juga ini baru ada yang akan meneliti itu. Kalau perlindungan dari segi rahasia bank yang ada dalam undang-undang kita, itu hanya untuk simpanan yang memang ada uangnya di bank, gitu. Nah sekarang datanya uangnya ada tapi datanya beredar kemana-mana, juga itu ada riskan untuk terjadi kebocoran data. Nah kalau sudah bicara soal kebocoran data nasabah pada bank, siapapun yang membocorkan itu, ini berarti sudah masuk dalam tindak pidana. Berurusan dengan tindak pidana dalam masalah ini. Bukan lagi perdata kalau sudah itu, ya. Jadi terjadi kebocoran data nasabah, keterangan tentang nasabah dan simpanannya itu sudah kejahatan. Ya silakan saja kalau bank itu akan melakukan seperti itu. Oh bukan banknya Bu, tapi oknumnya. Ya oknumnya. Kita sekarang bicara kalau dia PT, sekarang dia melakukan itu atas nama bank atau bukan. Kalau dia melakukan atas nama pribadi, ya pribadi itu yang kena gitu. Kecuali kalau dia dalam melakukan tugas sebagai misalnya tadi direksi gitu. Membocorkannya itu kapasitas dia sebagai apa gitu.
Nah itu. Jadi kalau ditutup rapat benar, saya rasa memang sering terjadi ya kebocoran rahasia bank ini. Ya kalau kita yang minta untuk penelitian dibilangnya semua rahasia bank. Ketika ada yang membutuhkan, bisa saja terjadi kebocoran data nasabah. Ini sering, bukan bisa, sering terjadi gitu ya. Sering terjadi. Padahal udah ada ketentuan tentang rahasia bank yang ketat seperti ini meskipun ada pengecualian gitu ya. Itu dari berbagai sisinya sering. Coba Anda baca kasus-kasus itu. Kasus-kasus kebocoran penyimpanan dana nasabah itu banyak itu. Itu siapa yang membocorkan artinya melanggar ketentuan rahasia bank. Kalau itu melanggar masuknya ke dalam kasus pidana. Seperti itu. Berarti teori relatif ini dia sangat lemah udah. Ya. Terhadap Ya, dia memiliki kelemahan walaupun dia ada syarat-syarat tertentu ya dia sebagai teori yang memiliki membuka pengecualian ya pastinya ada kelemahan. Gitu. Pastinya ada kelemahan karena tadi yang kamu cermati tadi. Ya. Karena kita ada peluang-peluang untuk tetap meminta untuk tetap bisa dibukakan keterangan dan simpanan seorang nasabah di bank. Ya, kalau kamu bicara, kalau gitu teori ini ada kelemahan, iya. Gitu. Tapi kalau teori absolut juga sulit. Kalau orang nggak bayar pajak, terus tidak ada pengecualian, tetap ditutup rapat begitu. Terus gimana? Nggak bisa diketahui hartanya. Sekarang makanya kan ada pelaporan harta kekayaan pejabat. Nah itu. Nah, kalau nggak sesuai dengan apa yang dilaporkan, kan itu tindak pidana juga, penggelapan data. Gitu. Jadi seperti itu. Gimana yang bertanya? Oke? Oke Bu, cukup. Ya. Jadi kalau pada akhirnya Anda bertanya, kalau begitu teori ini ada kelemahan? Ya iyalah, kalau ada kelemahan ya pastilah. Karena kasus-kasus kebocoran data nasabah itu juga tetap banyak kok gitu. Apalagi sekarang dengan pemanfaatan SMS banking yang banyaknya itu kasus ya. Coba Anda baca-baca Anda googling tuh beberapa kasus tentang kebocoran data nasabah. Itu bisa Anda menjadikan kasus-kasus hukum ya, yang kalau Anda bicara bahwa itu adalah tindak kejahatan, nanti Anda ambil jurusan pidana, gitu ya. Bahwa kalau penyimpanan itu harus mendapat perlindungan dari bank karena perjanjiannya mengomongin bahwa bank harus melindungi dana nasabah dengan rahasia bank ini, itu masuknya perdata. Tapi kalau pelanggaran bahwa rahasia bank itu ternyata punya kelemahan, ternyata banyak ada kebocoran data nasabah di sana sini. Nah, sekarang ini kebocoran data nasabah di sana sini di ponsel aja itu udah bisa bahaya banget kan. Coba kalau kita menggunakan ponsel, semua ada di situ. Ya. Semua ada di situ. Begitu ponsel kita hilang, ya wes bubar kabeh gitu. Nah, padahal sementara kita sekarang ponsel itu udah menjadi barang yang kayak jam tangan gitu ya. Kalau kehilangan jam tangan sekarang kamu nggak terlalu heboh lah kali ya. Tapi kalau begitu udah naik motor atau naik mobil, ponselnya ketinggalan, pasti kamu putar balik. Gitu ya. Padahal di ponsel ini kita tahu kalau kita pakai SMS banking ya ada semua kan di sini gitu. Pakai mobile banking ada semua di sini. Apa nggak bahaya tuh? Nah, bicaralah soal perlindungan hukum tentang tercecernya dana nasabah ini, gitu ya. Itu apakah penyebabnya hanya semata-mata tidak terjaganya rahasia bank itu, atau kok ada faktor-faktor kemajuan teknologi ini yang kemarin aja kan baru ada kasus tuh kalau kita ngambil ATM katanya kalau kita mencet ini itu kan di atasnya sudah ditempelin alat yang bisa mendeteksi berapa PIN kita. Itu alat itu daya baterainya bisa sampai 3 jam. Berapa orang itu datanya bisa
ambil dari situ. Nah, kalau saya bilang sih yang banyak kejadian sekarang, kalau saya amati dari kasus-kasusnya, itu bukan kepada yang lebih banyaknya ya, saya tidak ngomong bahwa bank ini sudah baik dalam menjalankan rahasia bank ini, tapi yang kasus-kasus yang terjadi itu kebanyakan itu karena kemajuan IT, walaupun sebagian lagi ya karena kecerobohan pihak bank. Itu tidak bisa kita tutup mata bahwa rahasia bank itu sudah bisa berjalan sebegitu baiknya, enggak juga gitu ya. Itu hanya upaya tadi si penyusun undang-undang supaya kalau rahasia nasabah ini terjaga, maka kepercayaan masyarakat tinggi. Kalau kepercayaan masyarakat tinggi, maka bank itu akan akan mendapat kepercayaan dan akhirnya dia akan lancar dalam melakukan kegiatannya. Saya rasa itu. Nah, kalau Anda nanti berminat untuk mencari itu, Anda langsung saja ambil, ya kalau mau masalah pidananya ya Anda ambil hukum pidana tentunya ya. Kalau Anda bicara soal kejahatan di dalam yang terkait dengan kebocoran data nasabah. Tapi kalau perlindungan berdasarkan perjanjian, Anda boleh masuk perdata. Gitu. Anda bisa nanti konsultasi dengan saya. Tapi karena kalau hukum ekonomi itu kan kita udah ngomong dari awal. Hukum ekonomi ini yang kita bahas ini ada aspek perdata, ada aspek pidana, ada aspek administrasinya. Tinggal Anda mau mengambilnya mau meninjaunya dari aspek apa. Bicara soal bank kita bisa bicara aspek perdata, aspek pidana maupun aspek administrasi. Aspek perdata ya ada perjanjian penyimpanan, ada perjanjian peminjaman. Aspek pidana tadi antara lain kebocoran rahasia bank. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah ya, garanti. Siapa sih namanya susah tadi? Grantino ya? Siapa? Halo. Aku, Bu. Mau ke masjid dalam sholat Jumat, Bu. Nah iya, makanya saya juga udah mau sudah, tapi kalau menjelaskan belum tuntas ya sabar dulu. Makanya saya tanya, udah belum? Kalau udah ya sudah gitu. Nggak usah kamu ngomong gitu, biasanya juga saya jam 11 sudah stop. Ya, karena ada pertanyaan nanti gua nggak jawab juga salah gitu loh. Oke, Tekila diambil gambarnya. Baik, Bu. Oke, nah inilah. Sudah? Udah, Bu. Ya, baik. Yang bikin jadwal yang salah. Atau ini kalau ini kan sampai 10.40, sampai 11.40. Nah, udah kepencet pula. Pencet ya ini ya. Oke, saya sudahi pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.